Nabi SAW bersabda, yadullahi mal'a. Sungguhnya tangan Allah penuh dengan rezeki, penuh dengan pemberian. La taghidhuha nafaqah. Apa yang Allah berikan kepada makhluknya, rezeki dan pemberian yang tidak mengurangi asetnya sama sekali. Sahaul laili wan nahar. Allah senantiasa dermawan siang dan malam. Kemudian kata Nabi SAW, Aru'aitum madza anfaqa mundu khalaqas samawati wal ard. Fa inna dzalika la yaghidhu ma fi yadihi. Coba kalian renungkan tentang apa yang sudah Allah berikan sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Allah sudah berikan berbagai macam karunia kepada makhluk dengan berbagai macam kekayaan, sama sekali tidak mengurangi kekayaan Allah sedikit pun. Kenapa tidak mengurangi? Karena Allah bisa menciptakan dari tidak ada menjadi apa? Jadi ada, mudah. Demikian dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, hadis qudsi, Allah berfirman, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin minkum mas'alatahu ma naqasa dhalika fima indi illa kama naqasa al-mikhyatu idza udkhila al-bahr atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, jika kalian seluruhnya berkumpul, jin dan manusia, dari jin pertama iblis sampai jin yang terakhir, dari manusia pertama Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir, mungkin jumlahnya miliaran atau lebih daripada itu. Kemudian semuanya dikumpulkan di atas satu dataran. Kemudian semuanya suruh minta kepada Allah. Antum kalau disuruh minta 5 menit, minta apa kira-kira? 5 menit sudah banyak bisa diminta. 5 menit itu lumayan banyak ya. Apalagi kalau disuruh seharian minta. Kalian seluruhnya minta. Kemudian saya kabulkan seluruh permintaan kalian. Sama sekali tidak mengurangi kekayaanku sedikit pun. Kecuali seperti jarum yang dimasukkan di lautan. Ibarat aset Allah itu ibarat lautan. Ini adalah penggambaran takribi saja untuk orang bisa memandang atau menggambarkan. Ibarat aset Allah adalah lautan yang begitu luas. Kemudian apa yang sudah dia berikan seluruhnya itu seperti jarum yang dimasukkan di lautan, kemudian diangkat jarum tersebut. Ada enggak air yang kena jarum? Ada, mungkin sangat satu tetes saja karena jarum setipis. Itu pun air tetes tadi kembali lagi ke menetes ke laut kembali, yaitu tidak mengurangi sedikit pun. Ini karena Allah jika menghendaki sesuatu tinggal jadi maka jadilah. Lain halnya dengan manusia asetnya terbatas. Karena aset terbatas kalau diminta pasti lama-lama jengkel, ya enggak? Karena dia tidak mau asetnya berkurang. Manusia mau kaya apa, asetnya terbatas. Dia pasti ada kekhawatiran. Ya. Apa kata penyair? Ya. La tas'alanna bunayya Adam hajatan was'alil ladzi abwabuhu la tughlaqu. Jangan kau minta kepada anak Adam keperluan, tapi mintalah kepada Allah yang pintunya tidak pernah tertutup. Allahu yaghdabu hina tarakta su'alahu wa bunayyu Adam hina sa'altahu yaghdabu. Allah marah kalau kau tidak minta kepada Allah. Adapun anak Adam kalau kau mintain melulu, lama-lama ngomel ya. Kenapa? Karena anak Adam, manusia asetnya terbatas. Jadi saya ingin kasih gambaran bahwasanya tidak ada susahnya Allah mengabulkan permintaan, tinggal kun fayakun. Mau apa? Kun fayakun. Mau apa? Kun fayakun. Namun timbul pertanyaan, Ustaz, kenapa tidak semua doa kita dikabulkan? Sebenarnya jawabannya sederhana. Kalau saya kasih gambaran, kenapa Allah tidak kabulkan doa kita? Karena tidak maslahat bagi kita. Seandainya saya seorang bapak, saya punya uang banyak, saya punya rumah segede ini misalnya, Allah ibarik ya, semoga Allah memberkahi. Anak saya minta barang-barang, minta mainan ini, yang murah-murah, saya murah mau beli gampang, tidak mengurangi harta saya. Tapi tidak semua dia minta saya kasih, iya enggak? Dia minta beli ini, minta beli kembang api, minta beli petasan, apa saya kasih? Enggak, tidak semua saya kasih. Padahal murah dan saya bisa kasih gampang sekali, tidak ada kesulitan sama sekali. Saya tidak kasih karena tidak maslahat buat dia. Ya. Saya tidak kasih karena tidak maslahat bagi dia. Sederhananya dalam surat Asy-Syu'ara ayat 27 Allah berfirman, "Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard." Walakin yunazzilu biqadari ma yasha.
Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya Allah lapangkan rizki kepada hamba-hambanya, Allah kasih terus-terusnya, la baghaw fil ard, maka mereka akan melakukan melampaui batas, sombong, angkuh ya. Baru punya mobil baru udah sombong. Satu, belum kalau mobilnya 5. Sombong ya. Sudah kalau punya harta banyak mulai berbuat zalim, mulai berbuat kemaksiatan, mulai akhirnya melakukan narkoba lah, zina lah, apalah, merendahkan orang lah. Kalau semua orang diberikan harta, la baghaw fil ard, mereka akan melakukan kezaliman di atas muka bumi. Walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Tapi Allah turunkan rezeki sesuai dengan kadar yang Allah kehendaki. Innahu biibadihi khabirum basir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu detail tentang hamba-hambanya. Jadi inilah saya kasih gambaran sederhana kenapa tidak semua doa kita dikabulkan, karena tidak semua maslahat bagi kita. Tidak semua maslahat bagi kita. Walillahil mathalul a'la, kalau kita saya tidak berikan semua keinginan kita, walillahil mathalul a'la, bagi Allah perumpamaan yang lebih tinggi. Allah pun tidak semua permohonan hamba-hambanya dikabulkan. Oleh karenanya saya kasih contoh bahwasanya tidak semua permintaan doa bahkan para nabi dikabulkan. Bahkan para nabi berdoa tidak semua dikabulkan. Contoh, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Dia pernah berdoa. Ketika Allah berfirman, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Dalam surat Al-Baqarah. Allah berfirman ketika Ibrahim telah melaksanakan seluruh perintah-perintah Rabbnya dengan sempurna, yaitu Ibrahim diberi tugas-tugas berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia harus meninggalkan kampung halamannya, dia berdakwah, semua berat tugasnya. Meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan ayahnya, kemudian pergi tempat yang jauh berdakwah di sana, dia laksanakan. Ketika dia usia sudah puluhan, sudah tua, kemudian disuruh syariat sunat, maka dia pun disunat, dia melaksanakan. Kemudian ketika dia harus menjauhkan istri yang dia sayangi, Hajar bersama putranya Ismail, anak yang dia tunggu-tunggu puluhan tahun, ditaruh di Mekah, dia kerjakan. Ketika Allah menyuruh dia untuk menyembelih putranya Ismail, dia pun kerjakan. Semua. Allah mengatakan fa'atammahun, maka dia sempurna mengerjakan segala perintah Allah. Allah muji Ibrahim, kata Allah, wa Ibrahim alladhi waffa. Dan Ibrahim yang menunaikan tugas-tugas yang Allah berikan kepadanya dengan sempurna. Karena Ibrahim mengerjakan tugas-tugas yang Allah sempurna, Allah mengatakan, inni ja'iluka lin-nasi imama. Aku akan menjadikan engkau pemimpin bagi manusia. Ketika dikatakan demikian, Ibrahim alaihissalam ingat anak-anaknya. Dia berkata, qala wa min dzurriyyati. Ya Allah, jangan cuma aku yang jadi pemimpin, anak-anakku juga, keturunanku. Apa kata Allah? Qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Apa yang janjiku itu tidak mengenai orang-orang yang zalim. Artinya tidak semua anakmu akan menjadi apa? Pemimpin. Yang zalim tidak. Berarti Ibrahim ketika ingin berdoa anak-anaknya semua jadi pemimpin, Allah tidak kabulkan. Ada yang zalim, ada yang baik. Ini contoh doa Ibrahim tidak dikabulkan. Contoh lagi doa Ibrahim ketika tidak dikabulkan, ketika dia mohon ampunan buat ayahnya. Allah sebutkan dalam surat Maryam. Dalam surat Maryam Allah berfirman, qala salamun alaik, ketika Nabi Ibrahim mendakwahi ayahnya. Wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Ketika Ibrahim mendakwahi ayahnya, dia berkata, ya ayahanda, kenapa engkau menyembah berhala? Ya, tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak bisa memberikan engkau apa-apa. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahanda, aku punya ilmu yang kau tidak punya, maka ikutilah aku akan membimbing engkau kepada jalan yang lurus. Ya abati la ta'budi syaitan. Wahai ayahanda, jangan sembah syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiya. Sungguhnya syaitan itu pembangkang kepada Allah. Ya abati inni akhafu ay yamassaka adzabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Wahai ayahanda, aku khawatir engkau ditimpa dengan azab oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kau menjadi pengikut syaitan. Ayahnya tukang bikin Tuhan. Dia punya pabrik Tuhan di rumah ya. Baik, ini anaknya ceramah melulu. Ini lagi bikin produksi Tuhan, anaknya ceramah melulu. Akhirnya ayahnya marah. Ayahnya mengatakan, "Araqibun anta an alihati ya Ibrahim? La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya." Kau benci dengan Tuhan-Tuhanku Ibrahim?
Kalau kau tidak berhenti ceramah, aku akan merajamu sampai mati. Ya. Wahjurni maliya, tinggalkan aku. Ketika Nabi Ibrahim diusir oleh ayahnya, dia berkata, qala salamun alaik. Semoga keselamatan bagimu wahai ayahanda. Sa'astaghfiru laka rabbi. Innahu kana bi hafiya. Sungguh aku akan mohon ampunan kepada Rabbku untuk engkau wahai ayahanda. Sungguhnya Rabbku sangat baik kepadaku. Jadi Ibrahim sudah janji untuk minta ampunan buat siapa? Ayahnya. Tapi apakah doanya minta ampun buat dia dikabulkan? Tidak dikabulkan. Allah berfirman dalam surat Taubah, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah melarang Nabi Muhammad SAW, maka lin nabi wal ladzina amanu ayastaghfirul musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang beriman untuk mohon ampunan bagi orang-orang musyrikin meskipun karib kerabat setelah jelas mereka adalah penghuni neraka jahanam. Ada yang mengatakan ayat ini turun kepada Nabi ketika Nabi mohon ampun buat pamannya Abu Talib. Kata Allah dilarang. Tapi ada yang bertanya, terus Ibrahim kenapa minta ampun buat bapaknya? Allah bantah. Allah katakan, "Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyah. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwu lillahi tabarra'a min." Tidaklah istighfarnya Ibrahim mohon ampunan buat ayahnya kecuali karena dia sudah terlanjur berjanji. Dia tadi kan sudah bilang, "Sa'astaghfiru laka rabbi," aku akan mohon ampunan buat engkau. Sudah terlanjur dia janji untuk mendoakan ayahnya, namun tetap tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ibrahim tahu bahwasanya ayahnya adalah musuh Allah, karena musuh Allah kenapa? Karena menyembah berhala. Tabarra'a min, maka Ibrahim berlepas diri daripada ayahnya. Maksud saya, ternyata Ibrahim berdoa tidak dikabulkan. Tidak semua doa dikabulkan. Sudah dua contoh. Baik, contoh lain, doa tidak dikabulkan. Sebenarnya doanya Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Nabi Nuh mendakwai anaknya dalam kisah yang menyedihkan. Ya. Nabi Nuh sudah naik di kapal, anaknya kemudian sedang berusaha berenang menyelamatkan diri dari banjir yang besar. Nuh berkata, "Ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin." Wahai anakku, naiklah, jangan kau termasuk orang-orang kafir. Anaknya ngeyel. Qala sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma'. Saya akan terus berenang sampai saya tiba di puncak gunung yang menyelamatkan aku dari banjir ini. Qala la 'asimal yawma min amrillah illa man rahim. Tidak ada yang bisa selamat kecuali yang Allah rahmati. Wa hala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Tiba-tiba ada ombak sehingga akhirnya anaknya meninggal dunia, tewas dalam kondisi kafir. Ketika itu Nabi Nuh sayang sama anaknya, maka dia berdoa, "Ya Rabbi inna bani min ahli." Ya Rabbku, sungguhnya anakku dari keluargaku. Wa inna wa'dakal haq, dalam surat Hud. Sungguhnya janjimu adalah benar. Wa anta ahkamul hakimin, dan engkau adalah zat yang paling maha bijak. Allah tegur. Qala ya Nuh innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, anakmu bukan dari keluargamu. Innahu amalun ghairu salih. Sungguhnya dia telah melakukan kekufuran. Fala tas'alni ma laisa laka bi ilm. Jangan kau minta kepada aku apa yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Aku nasihati engkau agar kau tidak termasuk orang jahil. Akhirnya Nuh minta ampun kepada Allah. Inni a'udzubika an as'alaka ma laisa li bihi ilm. Wa illa taghfirli wa tarhamni aku minal khasirin. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari meminta yang aku tidak punya ilmu tentangnya. Kalau kau tidak ampuni aku, kau tidak rahmati aku termasuk orang yang merugi. Tapi Nabi Nuh berdoa dikabulkan enggak? Enggak. Karena dia minta sesuatu yang salah. Agar anaknya yang kafir diselamatkan, tidak bisa. Nabi Musa alaihissalam pernah minta untuk melihat Allah, tapi Allah tidak kabulkan karena tidak mampu. Ya, karena tidak mampu. Ketika Nabi Musa alaihissalam berbicara dengan Allah, makanya dia disebut dengan kalimullah. Terjadi dialog antara Musa dengan Allah. Pertama kali ketemu Nabi Musa, Allah berbicara, Allah angkat dia menjadi seorang rasul. Terus Allah suruh Musa datang untuk pertemuan dalam miqatina, dalam perjanjian antara Musa dengan Allah. Allah suruh datang. Dan Musa datang cepat-cepat sehingga murid-muridnya menyusul belakangan. Allah bertanya, "Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa?" Apa yang buat engkau terburu-buru wahai Musa? Kaummu belum datang, aja bareng-bareng. Kenapa kau duluan? Ya. Kata Nabi Musa, "Wa ajiltu ilaika rabbi litarda." Aku bersegera menuju engkau ya Allah agar engkau ridho. Dia sudah rindu, ingin engkau ridho kepadaku. Intinya, ketika Nabi Musa berbicara dengan Allah, Nabi Musa alaihissalam merasakan kebahagiaan.
Makanya disebutkan ketika Nabi Muhammad SAW pertama dapat turun firman Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Setelah itu wafatar al-wahyu, wahyu terputus. Nabi Muhammad sedih. Kenapa? Dia ingin mendengar lagi firman-firman Allah. Dia rindu untuk mendengar lagi firman Allah. Apalagi Nabi Musa itu pakai malaikat Jibril perantara. Ini apalagi Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah. Ketika dia rindu dengan pembicaraan Allah, dia merasa bahagia, dia ingin lihat. Maka dia mengatakan, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, aku ingin lihat engkau. Lihatkanlah dirimu. Allah berkata, lan tarani, kau tidak bisa lihat aku. Walakin inzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Tapi lihatlah kepada gunung, kalau dia masih kokoh di tempatnya, kau akan melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Tatkala Allah mulai menampakkan dirinya pada gunung, gunung pun meledak. Musa pun pingsan, tidak mampu. Musa alaihissalam ingin lihat Allah. Dikabulkan atau tidak? Tidak. Karena tidak mampu, tidak mampu. Makanya kalau kita minta, terkadang minta sesuatu enggak dikasih karena enggak mampu, enggak kuat. Enggak gampang. Tidak semua nikmat bisa kita syukuri. Baik, ini contoh, maksudnya doa-doa para nabi ternyata bisa jadi tidak dikabulkan. Nabi Muhammad SAW juga tidak semuanya doanya dikabulkan. Nabi yang mungkin makhluk yang doanya paling dikabulkan Muhammad SAW. Tetapi tidak semua doa Nabi dikabulkan. Contohnya apa? Contohnya Rasulullah SAW pernah dalam doa kunut dia berdoa. Kemudian dia menyebutkan, ya Allah binasakanlah si fulan, Allahumma alaika bi Al-Harith bin Hisham, wa alaika bi Safwan bin Umayyah, wa Suhail bin Amr. Rasulullah sebut dalam kunut, doa kunut. Ya Allah, hancurkanlah Harith bin Hisham, saudaranya Abu Jahal. Abu Jahal namanya Amr bin Hisham. Dia punya saudaranya Al-Harith bin Hisham. Ya Allah binasakanlah Safwan bin Umayyah. Siapa Safwan bin Umayyah? Penjahat besar. Yang bapaknya adalah Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf siapa? Majikannya Bilal, yang menyiksa Bilal. Taruh Bilal dijemur di bawah terik matahari di tempat yang panas, taruh batu di atas dadanya, digeret oleh anak-anak sampai akhirnya Bilal membunuh bapaknya ketika setelah perang Badar. Akhirnya Safwan bin Umayyah radhiyallahu anhu ketika masih kafir, dia sangat jengkel kepada Nabi SAW, dia ingin bunuh Nabi SAW berulang-ulang. Maka Rasulullah mendoakan kabulkan supaya dia. Suhail bin Amr juga demikian. Ternyata Allah tidak kabulkan. Ternyata 3 orang ini masuk Islam. Jadi 3 orang ini masuk Islam. Tapi doa Nabi dikabulkan? Tidak dikabulkan. Dalam kondisi yang lain Nabi berdoa dan banyak Nabi berdoa dikabulkan. Namun tidak semua doa Nabi SAW dikabulkan. Contoh lagi, ketika Nabi SAW dalam perang Uhud, Rasulullah SAW terluka. Syujjan Nabi SAW wa qusirat rubaiyatuhu. Rasulullah SAW terluka wajahnya ketika perang Uhud. Berdarah keluar. Sampai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan Fatimah radhiyallahu anha berusaha membersihkan, darah terus mengalir. Tidak bisa. Kasih air, akhirnya harus dibakar dengan debu. Ada sesuatu yang dibakar semacam karpet dibakar, kemudian ditempelkan debunya baru berhenti. Sampai Rasulullah padahal waktu perang Uhud pakai mikfar. Mikfar itu helm terbuat dari besi. Ya. Kemudian ada halakat itu ring-ring supaya tetap bisa melihat di balik helm tersebut. Sampai dihantam Nabi sampai ring-ring tersebut masuk ke wajah, itu masuk di pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Rasulullah dihantam juga di bagian pundaknya. Rasulullah SAW juga terjatuh di sebuah lubang yang dipasang oleh kaum musyrikin. Intinya Rasulullah SAW terluka secara fisik. Maka Rasulullah SAW berkata ketika itu, dan gigi beliau juga patah. Gigi beliau robaiyah. Robaiyah itu bahasa Indonesianya apa? Ini namanya gigi apa ini? Seri. Sampingnya? Hah? Gingsel. Satunya lagi? Taring ya. Ini gingsel, sebelah sini enggak gingsel loh. Gigi seri sebelahnya bukan taring sebelahnya lagi. Nah, antum enggak pernah kuliah kedokteran ya? Coba. Dokter gigi ya, ulang-ulang. Ini gigi seri, sebelahnya gigi apa? Apa bahasa Indonesianya? Gingsel ya? Gugus susu. Sebelahnya taring. Jadi gigi robaiyah itu antara seri dengan taring. Ada 4, 1, 2, 3, 4, makanya disebut dengan robaiyah. Disebut apa? 4. Nah, gigi Nabi patah itu robaiyah. Saking hantaman keras, patah. Berarti kan ininya terluka jelas. Karena berarti wajahnya terluka sampai patah giginya. Ketika itu Rasulullah SAW berkata,
Kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyyahum wa huwa yad'uuhum ilal Islam. Nabi mengatakan, bagaimana ada suatu kaum yang mau selamat, beruntung, sementara mereka melukai nabi mereka, padahal nabi mereka menyuruh mereka kepada Islam. Nabi mengatakan susah. Khalid bin Walid, Abu Sufyan dan teman-temannya yang gembong-gembong perang Uhud susah mendapatkan keberuntungan karena mereka telah melukai siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah turunkan firman-Nya, "Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun." Bukan urusan wahai Muhammad. Apakah orang-orang tersebut akan Allah terima taubatnya kalau mereka bertaubat? Ataukah Allah adab mereka karena mereka berbuat zalim? Dan ternyata banyak di antara mereka yang akhirnya masuk Islam, bahkan menjadi pahlawan-pahlawan Islam. Di antaranya Khalid bin Walid, tadinya penjahat besar kemudian jadi pedang Allah. Abu Sufyan tadinya penjahat besar kemudian jadi pejuang mujahid fisabilillah. Dan demikian banyak para sahabat ketika itu akhirnya masuk Islam. Ikrimah bin Abi Jahal kemudian jadi mujahid fisabilillah. Jadi doa Nabi tidak semuanya dikabulkan. Di antaranya Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim, Rasulullah mengatakan, aku minta kepada Allah 3 perkara. Allah kabulkan 2, Allah tidak kabulkan 1. Nabi berkata, aku mohon kepada Allah, Allah yuhlika ummati bisanah, agar Allah tidak membinasakan umatku dengan musim kemarau, kelaparan sehingga mereka mati semuanya. Fa'ataniha, maka Allah kabulkan doaku tersebut. Wa alla yuhlika ummati bil gharaq, dan aku minta kepada Allah agar Allah tidak membinasakan umatku dengan tenggelam seperti umat Nabi Nuh. Fa'ataniha, maka Allah pun mengabulkan permintaanku. Yang ketiga, aku berdoa la ja'ala ba'sakum bainahum. Aku mohon kepada Allah agar umatku tidak gontok-gontokan. Famana'aniha, Allah tidak kabulkan. Allah tidak kabulkan. Allah tidak kabulkan. Saya pernah ketemu dengan guru saya. Saya bilang, "Syekh, itu ada dai sana suka ribut sama kita, Syekh. Saya pikir sekali kita ngobrol baik-baikan, tapi kayaknya susah, Syekh." Kata saya, jangankan engkau, Nabi dulu berdoa agar tidak dikabulkan, apalagi kamu ya. Makanya gitulah. Artinya tidak semua doa Nabi dikabulkan. Nah, kalau Nabi saja doanya tidak dikabulkan terkadang, apalagi kita. Ya. Tapi semuanya kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala ketika tidak mengabulkan karena ada kebijakan. Baik. Tetapi timbul pertanyaan, bukankah Allah pasti mengabulkan? Jawabannya iya. Tapi mengabulkan tidak dengan metode Allah. Disebutkan dalam suatu hadis, bagaimana cara metode Allah mengabulkan doa? Nabi jelaskan dalam hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslim yad'u bida'watin," tidaklah seorang muslim berdoa dengan suatu doa, laisa fiha itsmun, yang dalam doa tersebut tidak ada permintaan untuk berdosa. Seperti dia berdoa, ya Allah mudahkan saya minum khamar, tidak boleh. Ya Allah mudahkan saya bisa pacaran sama tuh cewek, tidak boleh. Maksiat atau bukan? Maksiat. Ya Allah mudahkan saya beli narkoba, waliyadzubillah, juga tidak boleh. Ini namanya doa untuk minta dosa. Au qati'atir rahim, atau doa untuk memutuskan silaturahmi. Ya Allah jauhkanlah aku dari ibuku. Ya Allah jauhkanlah kakakku dari ibuku. Ya Allah jadikan aku tidak pernah melihat lagi anakku. Ini semua adalah putus silaturahmi. Selama seorang muslim tidak berdoa dengan dosa atau dengan putus silaturahmi, maka Allah pasti kabulkan. Illa atahullahu biha ihda thalath. Allah pasti kabulkan dengan salah satu dari 3 model. Ini model pengkabulan doa. Imma an yu'ajjila lahu da'watahu, Allah kabulkan di dunia. Wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah, Allah tunda pengkabulannya di akhirat. Wa imma an yasrifa anhu minas su'i mithlaha, atau Allah akan memalingkan dia dari keburukan semisal apa yang dia minta. Ini yang ketiga. Dalam riwayat Tirmidzi ada tambahan, wa imma an yukaffira anhu min dzunubihi biqadri ma da'a, atau diampuni dosa-dosa dia sesuai dengan kadar yang dia minta. Baik, jadi kita lihat ternyata ada 4 pengkabulan doa. Yang pertama tadi apa? Dikabulkan di dunia. Kita maunya yang mana? Kita mau yang pertama, ya enggak? Kalau berdoa maunya dikabulkan di mana? Dunia apa di akhirat? Di dunia. Contoh, ada seorang laki-laki naksir sama seorang wanita. Ya Allah jadikan wanita itu istriku ya Allah. Allah tidak kabulkan. Ada malaikat misalnya bilang, nanti di akhirat aja dapat bidadari. Enggak, saya mau yang sekarang. Padahal bidadari lebih cantik ya. Tapi manusia pinginnya apa? Sekarang. Bidadari urusan belakangan.
Dia ingin apa sekarang. Padahal di akhirat lebih baik. Tapi pertama adalah dikabulkan di dunia. Yang kedua dikabulkan di akhirat. Yang ketiga dipalingkan dari keburukan semisal apa yang diminta. Yang keempat diampuni dosanya. Sekarang kita jelaskan tentang 4 perkara ini. Di antara 4 perkara tersebut adalah dipalingkan dari dia keburukan semisal setimpal dengan apa yang dia minta. Sederhananya begini logikanya. Misalnya ada seorang berdoa kepada Allah, ya Allah, ini lagi pameran ya Allah, lagi ada pameran perdagangan dan yang lainnya. Saya lagi buka booth di sana ya Allah. Ya Allah, berilah aku keuntungan pameran kali ini dalam 3 hari 100 juta. Dia minta demikian. Ternyata Allah tidak kabulkan. Allah kabulkan bukan apa yang dia minta, tapi Allah palingkan dari dia semisal apa yang dia minta, yaitu Allah selamatkan dia dari kerugian 100 juta. Misalnya. Ternyata dia ikut pameran yang lain, orang-orang pada rugi, dia tidak rugi. Ini contoh, maksud saya sebagai logika, bisa jadi pengkabulan tersebut Allah memalingkan keburukan semisal seperti apa yang dia minta. Paham? Ketika dia diselamatkan di 100 juta, sama dengan dia dapat untung 100 juta sebenarnya. Baik. Karena orang lain semua rugi, dia tidak. Ini yang pertama di antara jawaban. Jawaban berikutnya di antaranya kata Allah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam an yukaffira anhu min dzunubihi biqadri ma da'a. Diampuni dosa-dosanya sesuai dengan kadar yang dia minta. Dia minta ini, Allah tidak kabulkan. Ternyata dosa-dosanya digugurkan. Dosa-dosanya digugurkan. Semakin banyak dia minta, semakin banyak dosa digugurkan. Tapi pengkabulan dunia enggak. Di antara bentuk pengkabulan adalah di akhirat. Allah tidak kasih di dunia, Allah kasih di akhirat. Dengan kesepakatan bahwasanya dikabulkan di akhirat lebih baik daripada dikabulkan di dunia. Dunia kalau kita minta mobil, minta rumah, kita tidak bisa nikmati lama-lama. Entah rumah itu hancur, entah mobil itu rusak, atau kita yang rusak duluan, mati duluan. Tidak bisa kita nikmati kenikmatan tersebut. Dan pasti kurang. Pertama, nikmat tersebut tidak sempurna. Kedua, tidak abadi. Adapun kenikmatan di akhirat pasti sempurna, pasti abadi. Kalau disuruh pilih, orang berakal pasti lebih senang dikabulkan di akhirat, pasti. Tapi kalau kita di dunia ini pengennya dikabulkan di mana? Dunia. Tadi, seandainya dikatakan, ya Allah, saya ingin nikah sama wanita cantik tersebut, malaikat bilang, enggak usah, nanti di akhirat saja bidadari. Enggak, sekarang aja. Sekarang aja. Padahal di akhirat lebih indah. Makanya saya sering kasih renungan bagi orang-orang yang dizalimi. Dalam hidup ini terkadang kita dizalimi. Dan Rasulullah SAW telah mengatakan, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamati hatta yuqada li syatil jalha min syatil qarna. Sungguh kalian akan mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya. Itu kalian kalau zalim, kalian ambil hak orang lain, pasti kalian kembalikan. Kalau tidak di dunia, akan kalian kembalikan di mana? Di akhirat. Sampai jangankan kalian manusia, hewan saja, kambing yang bertanduk akan diambil haknya, dikisos, karena dia pernah menzalimi kambing yang tidak bertanduk. Dia pernah nyakiti kambing tidak bertanduk. Maka mungkin kita dizalimi, ada harta kita diambil, ada tanah kita kemudian dibajak oleh orang, diambil, ya. Pokoknya dicuri oleh orang, ada harta kita. Kita berusaha nih, minta di dunia, enggak bisa-bisa. Kita angkat ke pengadilan, ternyata dia bayar hakim lebih banyak, akhirnya kita mampus, enggak bisa. Enggak usah sedih. Kau lebih butuh pada hakmu di akhirat daripada di dunia, ya enggak? Taruhlah uangmu 1 miliar diambil, kau ambil berapa? Ya, sudah 1 miliar segera habis. Tapi kalau uang ini jadi pahala di akhirat, luar biasa, luar biasa. Oleh karenanya kita boleh bersedih, tapi jangan terlalu bersedih sekali, karena kebutuhan kita kepada pahala lebih besar daripada kebutuhan kita kepada perkara dunia. Ini kita mau bagaimanapun tetap lapar, tetap apa? Bisa makan, alhamdulillah. Alhamdulillah, masih bisa hidup, alhamdulillah. Ya. Kadang sebagian kita masih gemuk, alhamdulillah. Aman. Tapi kita butuh dengan itu di akhirat. Maka saya katakan, kalau kita berdoa nangis, tidak dikabulkan, bisa jadi dikabulkan di mana? Di akhirat. Itu lebih kita butuhkan. Baik, tinggal satu lagi, dikabulkan di mana? Di dunia. Ulangi coba tadi. Kalau Allah kita berdoa, selama bukan doanya untuk maksiat dan bukan untuk memutuskan silaturahmi, pasti dikabulkan dengan salah satu dari 4 pengkabulan. Yang pertama apa? Di dunia. Ini yang kita maunya di dunia kan? Tapi seringnya enggak juga. Yang kedua dikabulkan di mana? Di akhirat. Yang ketiga di mana? Dipalingkan keburukan semisal apa yang kita minta. Yang keempat
diampuni dosa-dosa. Ketika sahabat mendengar sabda Nabi, mereka berkata, "Idzan nukthir ya Rasulullah." Kalau gitu ya kita doa-doa saja, enggak ada ruginya. Pasti untung kalau berdoa. Pasti untung. Kata Nabi, "Allahu aktsar." Doa saja. Allah pemberiannya lebih banyak daripada apa yang kalian minta. Allah asetnya jauh lebih banyak daripada yang kalian minta. Maka bisa jadi seorang dia sering berdoa, tidak dikabulkan dunia, ketika di akhirat dia melihat begitu banyak pahala yang dia dapatkan. Ternyata ini selama ini doa-doanya ditabung oleh Allah, dikabulkan di mana? Di akhirat. Bisa jadi dia banyak berdoa tidak dikabulkan di dunia. Ternyata dia dapati dosa-dosanya diampuni banyak oleh Allah. Karena selama ini dia sering berdoa kepada Allah. Kalau gitu doa enggak ada ruginya, enggak ada ruginya. Bahkan saya katakan seandainya tempat tersebut tidak dikabulkan, kau berdoa itu sendiri adalah ibadah. Doa itu sendiri taruhlah tidak dikabulkan sama sekali, kau menangis, minta kepada Allah, merengek, bangun malam, itu sendiri merupakan apa? Ibadah yang pahalanya sangat besar. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu intisari daripada ibadah. Kenapa? Karena dalam doa nampak kehinaan seorang hamba, mengakui keagungan Allah, dia menghinakan dirinya, merendahkan dirinya, itu sendiri ibadah yang agung yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa syai'un akrama 'ala Allah minad du'a. Tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia di sisi Allah daripada ibadah doa. Baik. Sekarang kita ingin bahas dikabulkan di dunia. Ternyata kalaupun Allah mengkabulkan di dunia, ada dua model juga, dikabulkan segera dan ditunda. Tidak selalu dikabulkan langsung. Terkadang segera, terkadang ditunda. Untuk berdakwah kepada Fir'aun, ya. Kata Allah, "Idhab ila fir'auna innahu tagha." Pergilah kemudian dilemparkan ke sungai Nil. Akhirnya berjalanlah keranjang Nabi Musa. Akhirnya diambillah si Musa, jangan kau bunuh dia. Bisa jadi dia bisa jadi beri manfaat buat kita di kemudian hari, atau kita angkat dia menjadi anak angkat. Kata para ulama, dan benar, Musa memberi manfaat kepada Asia, akhirnya Asia masuk Islam. Fir'aun tadinya mau bunuh, nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Dia ngalah sama istrinya. Makanya Fir'aun aja yang bengis bisa ngalah sama istri. Sesekali, jangan sering-sering. Mengalah untuk kebaikan, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Akhirnya tidak dibunuh. Akhirnya Musa jadi anak angkat, tidur di istana Fir'aun, sampai dibilang Musa putranya Fir'aun, sampai kuat luar biasa. Suatu hari dia melihat ada suku Egypt menzalimi suku Bani Israel, kemudian dia pukul suku Egypt tersebut, ternyata sekali pukulan tewas. Saking kuatnya siapa? Musa alaihissalam, kuat sekali. Ya. Saya sering sampaikan bagaimana Musa alaihissalam pernah satu hari mandi, kemudian dia taruh bajunya di batu, ternyata batunya jalan, bawa lari bajunya, maka dia panggil, "Ya Hajar Saubi, wahai batu, bajuku, bajuku." Batunya jalan terus, akhirnya Musa kejar, dia pukul tuh batu 6 pukulan atau 7 pukulan, ada bekas pukulannya di batu. Subhanallah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kuat atau tidak? Kuat. Batu saja bengkok gara-gara kena pukulan Musa. Coba kalau kita yang pukul, ada bekas batu di tangan kita, kita nggak kuat. Intinya Musa sangat kuat, dia nggak sengaja membunuh orang tersebut. Dia tidak ingin bunuh, dia ingin kasih pelajaran, tahu-tahu tewas. Akhirnya dia pun dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Jadilah buronan dia. Akhirnya dia kabur. Dia kabur pergi ke Madian. Akhirnya dia menikah di sana. Dia tinggal 10 tahun bersama istrinya. Setelah selesai di 10 tahun dia pun ingin balik ke Mesir. Disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, dia rindu ketemu mamanya, rindu ketemu kakaknya, rindu ketemu keluarganya. Maka dia pun pergi diam-diam menuju Mesir. Dia harap kasus sudah ditutup, tidak ada yang tahu, atau dilupakan, atau dipeti di TTS-kan ya. Ternyata Allah panggil Nabi Musa, Allah suruh idhab ila Fir'aun, pergilah kau dakwah ke Fir'aun. Lah, saya ini kabur dari Fir'aun, sekarang suruh melapor, cari masalah. Saya kan buronan. Disitulah Nabi Musa takut. Maka dia berdoa dengan doanya yang kita kenal, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa asyriku fi amri
Kay nusabbihaka katsiran wa nadhkuruka katsiran innaka kunta bina basira. Qala qad utita su'laka ya Musa. Maka dia berdoa, Rabbi shrah li sadri, ya Allah, lapangkanlah dadaku. Ini doa yang sangat indah. Ya Allah, lapangkanlah dada. Wa yassir li amri. Setelah itu Nabi Musa berdoa, ya Allah, wa yassir li amri, mudahkanlah urusanku. Paling penting dada lapang dulu. Kalau dada sudah lapang, urusan mudah atau susah aman karena dada lapang. Tapi kalau dada sempit, urusan yang mudah jadi susah, apalagi susah. Yang penting dada lapang. Makanya Allah sebutkan nikmat kepada Nabi, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Orang itu minta dada lapang. Urusan-urusan mudah susah di belakangan. Wa yassir li amri. Ada orang perkara ringan anggap susah karena hatinya sempit. Wahlul 'uqdatam min lisani, dia berdoa, ya Allah, jadikanlah hilangkan kekakuan dari lisanku. Karena Nabi Musa ini mau dakwahi Fir'aun dan Fir'aun pandai ngomong. Bagaimana Allah sebutkan perdebatan antara Musa dengan Fir'aun, Fir'aun pandai ngomong. Fastakhaffa qaumahu. Sampai dia membodoh-bodohi kaumnya saking pintar berbicara. Fir'aun orangnya hebat, karismatik, pandai ngomong, pandai debat. Maka Musa mau dakwah, dia harus ngomongnya lancar. Maka dia berdoa, wahlul 'uqdatam min lisani, ya Allah hilangkan kekakuan dari lisanku, yafqahu qawli, agar mereka bisa memahami perkataanku. Waj'alni waziran min ahli Harun akhi, ya Allah jadikanlah Harun kakakku pembantuku. Usjudu bihi azri, buat dia kuatkan diriku. Asyriku fi amri, jadikan dia rasul sepertiku, agar kami berdua. Kai nusabbihaka katsir, agar kami banyak bertasbih kepadamu. Wa nadhkuruka katsir, agar kami banyak berzikir kepadamu. Innaka kunta bina basira, engkau selalu melihat kami. Jadi dia berdoa. Dalam ayat yang lain dia mengatakan, wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana. Saudaraku Harun lebih pandai ngomong, ya Allah. Suruh dia dakwah sama saya. Jadikanlah dia juru bicaraku untuk bertemu dengan siapa? Fir'aun. Kata Allah, qala qad utita su'laka ya Musa. Sungguh telah dikabulkan doamu sekarang juga. Langsung Nabi Musa dadanya lapang, langsung pembicaraan juga menjadi lancar, langsung Harun diangkat sebagai seorang rasul. Akhirnya ketika Musa berhadapan, bahwa Harun berhadapan dengan Fir'aun, Harun kan jadi juru bicara. Kenyataannya yang bicara Nabi Musa, Harun diem aja nonton. Tadinya nggak pede, kemudian jadi pede. Maksud saya langsung dikabulkan oleh Allah saat itu juga. Baik. Namun apakah semua doa Nabi Musa langsung dikabulkan? Sudah kita sebutkan, terkadang tidak dikabulkan. Terkadang dikabulkan dengan ditunda. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya. Lihat dalam surat Yunus. Ayat 88. Ayat 88. Kata Allah, wa qala Musa, surat Yunus surat 10. Wa qala Musa Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Musa berdoa karena Musa Fir'aun kurang ajar. Pembesar-pembesar Fir'aun juga kurang ajar. Dia bilang, ya Allah, sungguhnya engkau telah memberikan perhiasan dunia kepada Fir'aun dan bala tentaranya dan pembesar-pembesarnya. Engkau telah berikan kepada mereka harta wa amwalan fil hayatid dunya. Engkau berikan kepada mereka harta buat Fir'aun dan pembesar-pembesarnya. Buat apa ya Allah? Liyasuddu an sabilik. Mereka ternyata gunakan harta tersebut, Rabbana liyasuddu an sabilik, untuk menghalangi manusia dari jalan engkau ya Allah. Kemudian Musa berdoa, Rabbana tumis ala amwalihim. Ya Allah, hancurkan harta mereka. Hancurkan harta mereka. Wasjud ala qulubihim, dan tutuplah hati mereka. Fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Maka mereka tidak beriman sampai mereka melihat adab yang pedih. Nabi Musa berdoa. Allah katakan apa? Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima. Sungguh doa kalian berdua telah dikabulkan. Allah bilang dikabulkan. Kenapa Allah mengatakan sungguh doa kalian berdua telah dikabulkan pada yang berdoa Musa? Allah mengatakan wa qala Musa. Musa yang berdoa. Namun kenapa Allah berkata doa kalian berdua Musa dan Harun? Padahal yang berdoa cuma siapa? Musa. Ada yang tahu jawabannya? Karena Nabi Harun mengaminkan. Masya Allah, karena Nabi Harun mengaminkan. Orang yang mengaminkan seperti orang yang ikut berdoa. Taib. Allah mengatakan qala ujibat da'watukum, telah dikabulkan doa kalian berdua. Ternyata Allah bilang begitu agar mereka berdua tenang. Realisasinya, kenyataannya 40 tahun kemudian baru kemudian Fir'aun dan hartanya binasa. Jadi doa sekarang baru dikabulkan berapa tahun? 40 tahun. Itu Nabi Musa. Terus ente keburu-buru pengen doain kabulkan besok.
Ya kalau Allah mengabulkan, besok Allah kabulkan. Jangan kamu kabulkan sekarang, Allah kabulkan sekarang. Dan sering atau beberapa kali kejadian kita berdoa langsung dikabulkan karena memang Allah tahu masalahnya. Sampai jangankan kau minta, kau nggak minta pun Allah kabulkan sebelum kau minta. Buktinya apa? Buktinya Allah ketika Nabi Musa tadi berdoa, ya Allah, lapangkanlah dadaku, lancarkanlah omonganku, jadikanlah Harun sebagai Rasul bersamaku. Allah mengatakan apa? Qala qad utita su'laka ya Musa. Sungguh telah dikabulkan permohonan engkau wahai Musa. Kemudian Allah mengingatkan, wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra. Dulu waktu kau masih kecil, aku telah membantu engkau sementara kau tidak bisa berdoa. Siapa yang menyelamatkan Nabi Musa ketika masih kecil? Allah. Maka Allah sebutkan, "Id auhayna ila ummika ma yuha an ikdhifihi fit tabuti fakhdhifihi fil yammi falyulqihi al yammu bisahil ya'khudh aduwwun lak wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna 'ala 'aini." Allah sebutkan, dulu sebelum kau pandai meminta, kau masih kecil, masih bayi, enggak bisa minta, aku telah kabulkan permohonanmu. Ketika aku mewahyukan kepada ibumu agar kau dimasukkan dalam keranjang, dilepaskan di sungai Nil, aku melemparkan kecintaan kepada dirimu. Kalau orang lihat kamu pasti semua suka. Itu kau bisa minta enggak? Nabi Musa masih kecil, gimana mau berdoa? Enggak bisa berdoa. Sehingga Allah mengatakan, Allah ingin menyampaikan, wahai Musa, jangankan yang kau minta sekarang, dulu banyak nikmat yang aku berikan kepadamu yang kau tidak minta. Kita pun demikian. Betapa banyak nikmat-nikmat Allah berikan pada kita, kita enggak minta. Makanya kalau kita minta tidak dikabulkan, ada sesuatu atau ditunda, berarti ada sesuatu. Ini contoh bahwasanya Musa berdoa dikabulkannya 40 tahun kemudian. Jadi dari sini kita tahu, terkadang Nabi Musa berdoa langsung dikabulkan, terkadang berdoa ditunda 40 tahun. Contoh lagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, tadi kita sudah sebutkan ada doa dia yang tidak dikabulkan. Dan ada doanya alaihissalam dikabulkan dengan langsung dan ada yang ditunda. Yang langsung contohnya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau akan dibakar. Ya. Dia jengkel karena masyarakat menyembah berhala, kasih sajian di berhala. Maka dia datang kepada berhala, dia berkata, ala ta'kulun, berhala-berhala, kalian enggak makan sajian? Berhala dia, patung sedua semua hancur. Mereka bilang, man fa'ala hadza bi alihatina. Perhatikan sini, siapa yang bikin ini kepada Tuhan-Tuhan kita? Innahu la minadh dhalimin, sungguh dia orang yang zalim. Mereka berkata, perhatikan ini, qalu sami'na fatan, kami dengar ada seorang pemuda. Ibrahim berarti masih muda. Fatan itu masih muda. 20, 30 mungkin paling tinggi. Sami'na fatan yadhkuruhum yuqallahu Ibrahim. Ada dulu kita dengar pemuda maki-maki Tuhan kita, namanya si Ibrahim. Qalu fa'tu bi ala ayunnas la'allahum yashhadun. Datangkan Ibrahim, kita permalukan di hadapan orang-orang. Terjadi diskusi. Anta fa'alta hadza bi alihatina Ibrahim. Kau yang hancurkan patung-patung kami Ibrahim. Kata Ibrahim, bal fa'alu kabirum hadza fasalu min kanu yantiqun. Yang bikin yang Tuhan gede. Dia tidak terima diduakan. Tanya sama patung-patung kecil. Mereka bingung, ternyata akhirnya mereka jengkel. Kata mereka, wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Tolonglah Tuhan-Tuhan kalian jika kalian benar-benar ingin berbuat. Maka mereka kumpulkan kayu bakar yang sangat banyak. Tidak ada api dibakar paling besar di dunia ketika itu adalah api yang untuk membakar Ibrahim. Sampai disebutkan dalam buku tafsir, ada orang yang sakit, dia bilang, kalau saya sembuh, saya akan bawa kayu bakar untuk bakar Ibrahim. Saking semangatnya bakar Ibrahim. Ibrahim ditahan dulu di penjara. Setelah itu dibuatlah lautan api yang sangat besar. Lantas dibuatlah manjanik, katapel raksasa. Ibrahim dilemparkan di tengah lautan. Di situ Ibrahim berdoa. Dengan doanya, apa doanya? Apa doanya? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Dia bilang hasbiyallah wa ni'mal wakil. Allah kabulkan, langsung Allah kabulkan. Kata Allah, kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami katakan, wahai api, jadilah engkau dingin dan selamat bagi Ibrahim. Langsung api jadi dingin. Saat itu juga Allah langsung kabulkan. Ini contoh doa Ibrahim langsung dikabulkan. Baik, ternyata ada doa Ibrahim yang tertunda. Catat ayatnya. Dalam surat As-Saffat mulai ayat 98 sampai 101. As-Saffat 98 101. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa aradu bihi kaidan faja'alnahumul asfalin." Mereka ingin membuat makar,
mencelakakan Ibrahim, justru mereka yang direndahkan oleh Allah. Mereka malu, sudah siapkan kayu bakar lama-lama, sudah bersatu padu untuk bakar Ibrahim, ternyata tidak berhasil. Mereka dipermalukan, mereka dihinakan, mereka direndahkan. Tapi Ibrahim harus pergi. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Ibrahim berkata, aku akan pergi kepada Rabbku, dia akan beri petunjuk kepadaku. Maka dia meninggalkan kampung halamannya di Babilonia di Irak. Khilaf di kalangan para ulama. Apakah dia sudah menikah dengan Sarah ketika itu, ataukah dia pergi ke Syam baru menikah dengan Sarah di Syam? Tapi ketika dia keluar dari Babilonia, dia berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak soleh. Sebagian ulama mengatakan dia rindu punya keluarga karena bapaknya mengusir dia, kerabatnya mengusir dia, maka dia ingin punya keluarga. Dia berdoa, ya Allah berikanlah aku anak yang soleh. Taib, dia punya istri ketika itu siapa? Sarah, ya enggak? Sarah atau bukan? Sarah, wanita dari Syam yang sangat cantik jelita. Taib. Ketika dia berdoa, ya Rabbku berikanlah aku anak yang soleh. Maksudnya dari Sarah atau dari wanita lain? Dari Sarah lah, istrinya cuma Sarah. Antum kalau punya istri satu bilang, ya Allah berikan anak soleh. Maksudnya dari istri Anda atau dari Sarah? Dari istri yang ada, istri yang tersedia, ya kan? Kamu cari perempuan yang sedang istri antum cuma satu. Maka Ibrahim ketika berdoa, Rabbi habli minas salihin, ya Allah anugerahkan anak soleh, maksudnya dari Sarah. Ternyata puluhan tahun Sarah tidak punya anak. Sampai terjadilah hadis yang panjang tentang ketika Sarah ingin digoda oleh seorang raja Mesir, akhirnya tidak bisa. Akhirnya raja Mesir tersebut fa akhdamaha Hajar. Dia kasih hadiah kepada Sarah berupa pembantu namanya Hajar. Maka jadilah mereka tinggal bertiga di rumah, Ibrahim, Sarah dan Hajar. Berjalan waktu, lama-lama Sarah kasihan sama suaminya. Ini suamiku nggak punya anak, sementara sudah mulai apa? Tua. Akhirnya Sarah bilang, ya udah Ibrahim nikah sama pembantuku. Subhanallah. Nikah sama pembantuku. Akhirnya Ibrahim nikah sama Hajar. Langsung punya anak, namanya siapa? Ismail. Akhirnya Sarah cemburu, akhirnya Sarah ingin melukai Hajar, akhirnya Ibrahim bawa lari Hajar sama Ismail ke Mekah. Akhirnya Ismail nikah sama suku Jurhum, akhirnya punya anak keturunan Quraisy. Di antara Quraisy ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ibrahim ketika berdoa, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah anugerahkan aku anak soleh, usianya masih 20-an. Masih muda tuh bukan? Masih muda. Dikabulkannya kapan? Usia 80 tahun dia baru punya anak siapa? Ismail. Dari doa saya punya anak berapa tahun? 60 tahun. 60 tahun baru bisa punya anak. Itu pun dari istri yang lain. Coba seandainya saya mau bertanya aja. Seandainya Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah anugerahkan aku anak yang soleh. Langsung Sarah punya anak. Ini taruhlah seandainya begitu. Kira-kira Sarah akan nikahkan Ibrahim dengan Hajar? Saya tanya aja. Saya ulang ya. Mungkin nggak paham. Ibu-ibu nggak paham. Saya ulangi. Kan Ibrahim nikah sama Hajar, siapa yang suruh? Sarah. Karena kasihan lihat suaminya sudah tua nggak punya anak. Seandainya ketika Ibrahim berdoa, ya Allah anugerahkanlah aku anak soleh, langsung Sarah punya anak soleh, kemudian punya pembantu Hajar, kira-kira Sarah nyuruh Ibrahim nikah dengan Hajar? Enggak. Kemungkinan besar enggak. Tetapi Allah mentakdirkan enggak punya anak. Akhirnya Ibrahim bisa nikah dengan wanita yang lain. Akhirnya punya anak Ismail. Dari Ismail punya keturunan namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik di alam semesta, yang pintu surga enggak akan kebuka kecuali dia yang mengetuknya. Ternyata setelah itu Sarah juga punya anak namanya Ishak, juga nabi juga. Yang punya anak kemudian Yakub, dari Yakub kemudian banyak nabi-nabi. Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun, nabi-nabi Bani Israel semuanya keturunan Ishak bin Ibrahim. Maksud saya, kalau doa kita tidak dikabulkan segera atau nanti dikabulkan, pasti ada hikmahnya. Kita sendiri mengalami berapa kejadian kita berdoa, menangis, enggak dikabulkan sekarang. Nanti 4 tahun kemudian, ternyata kalau dikabulkan sekarang enggak pas, nanti baru dikabulkan baru lebih pas. Maka seorang tetap husnudzon kepada Allah. Sampai Ibnu Taimiyah menyebutkan, bisa jadi seorang berdoa tidak dikabulkan, akhirnya dia nangis, tawakal semakin tinggi. Kata Ibnu Taimiyah, apa yang dia dapatkan dengan berdoa dan nangis-nangis itu lebih afdal daripada apa yang dia minta. Terkadang Allah tidak langsung kabulkan, kenapa? Tawakalmu kurang tinggi. Kau masih perlu diuji-uji lagi dengan ujian-ujian yang lain. Allah ingin kau dapat pahala yang lain sampai kemudian saatnya kau dikabulkan.
Saya kasih contoh, seorang punya hutang, dia berdoa, ya Allah lunasi hutangku. Tiap malam salat malam lunasi hutang, enggak lunas. Kenapa kalau lunas dia sudah enggak salat malam lagi? Makanya Allah ingin dia senantiasa salat malam. Allah yang Maha tahu. Minta, ya Allah saya ingin beli ini, punya harta, punya. Allah tahu kalau kamu dikasih kamu sombong, lupa diri. Apa kata orang munafikin Allah sebutkan? Allah kabulkan malah buruk bagi dia. Kata mereka, ya, wa minhum, kata Allah dalam surat Taubah, wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Falamma atahum min fadli bakhilu bihi wa tawallaw hum muridun. Di antara mereka ada yang berkata, seandainya Rabb kami berikan kami harta, kami akan bersedekah. Janji doang. Kata Allah, falamma atahum min fadli, ketika Allah kasih karunia Allah, bakhilu bihi, ternyata mereka pelit, bahkan berpaling. Kenyataan kita lihat sebagian orang tadinya waktu susah ikut pengajian, ketika mulai dibuka proyek-proyek nggak pengajian lagi. Ini benar kenyataan demi Allah. Kemana dia? Katanya kalau punya harta mau semakin ngaji, malah lupa. Baru dibuka sedikit sudah lupa. Gimana kalau dibuka banyak-banyak? Maksud saya, silakan berdoa. Ustaz, berarti kita nggak boleh minta kaya? Boleh, tapi kalau nggak dikasih kaya, husnudzon sama Allah. Allah lebih sayang kepada kamu daripada ibumu kepadamu. Karena ini kita belajar husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini jangan lupa terus berdoa dan berdoa. Tidak ada ruginya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya tidak dikabulkan pun sama sekali, bukan 4-4 tidak dikabulkan, tetap saja doa adalah ibadah yang teragung, apalagi pasti dikabulkan. Allah sudah jamin. Nah, tentunya untuk bisa dikabulkan doa kita perlu memperhatikan adab-adab, ya, waktu-waktu mustajab dan yang lain-lainnya agar doa kita bisa dikabulkan di dunia, karena kalau dikabulkan kita lebih senang, ya. Baik, demikian saja ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya makhluk yang terbaik adalah makhluk yang paling banyak berdoa kepada Allah. Siapakah yang paling banyak berdoa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang paling banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, "Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, fa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain." Ya Allah, wahai Hayyu yang zat maha hidup, Al-Qayyum yang maha mengurusi seluruh makhluk. Tidak ada yang tegak kecuali Allah yang menegakkan. Ya. Bi rahmatika astaghits, dengan rahmatmu aku memohon istighosah kepada Engkau. Wa la takilni nafsi tarfata ain. Jangan kau biarkan aku bersandar pada diriku, fa aslih li sya'ni kullah, perbaiki segala urusanku. Makanya Nabi SAW keluar rumah berdoa, masuk rumah berdoa, mau makan berdoa, habis makan berdoa, masuk WC berdoa, keluar WC berdoa, safar berdoa, tiba suatu negeri berdoa, naik kendaraan berdoa, tinggi berdoa, turun berdoa, seluruh berdoa. Ketika Haji Wada, Rasulullah SAW doa dari zuhur sampai maghrib. Zuhur sampai maghrib. Ada yang mengatakan Rasulullah ketika Haji Wada sekitar bulan Oktober, yaitu musim-musim tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Berarti siang mungkin 6 jam, berdoa 6 jam, nggak habis-habis, bayangkan. Saya katakan orang yang terbaik adalah orang yang paling banyak berdoa kepada Allah Subhanahu, karena tidak ada doa yang rugi. Makanya sahabat berkata, "Idzan nukthir ya Rasulullah," kalau gitu kita perbanyak doa. Kata Nabi, "Allahu aktsar," pemberian Allah lebih banyak daripada apa yang kalian minta. Demikian, wallahu taala alam bisawab. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan.